Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ana Umi? Semoga sehat-sehat ya Naumi ya. Umi doakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat semakin hari. Ya, karena salah satu ciri orang yang sukses yaitu hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Dan Umi doakan semoga anak Umi menjadi orang-orang tersebut. Baik anak Umi, kita akan membahas mengenai sumber-sumber energi. Ya, ini yang akan kita bahas. Lihat, sumber-sumber energi merupakan sumber daya alam. Ya Naumi ya. Lihat tuh, ada laut, ada matahari ya di backgroundnya. Kemudian, merupakan segala sesuatu di bumi yang bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia. Bentuknya beragam, bisa berupa benda mati ataupun benda hidup. Jadi yang nama sumber energi itu bisa berasal dari benda mati maupun benda hidup. Sumber energi itu ada dua. Yang pertama, sumber daya alam diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Jadi ada dua sumber daya alam, yaitu diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui ya Naumi. Jadi kalau ditanya, sebutkan dua sumber daya alam yang anak Umi ketahui, jadi sudah tahu. Kemudian, apa itu sumber energi yang dapat diperbaharui? Yaitu sumber energi terbaharui dapat digunakan tanpa batas waktu dan tidak akan pernah habis karena dapat dipulihkan dalam waktu yang tepat. Ya, itu yang dapat diperbaharui. Misalnya apa? Tenaga air, panas bumi, matahari, dan lain-lain, ya kan? Yang semua Allah ciptakan yang ada di muka bumi ini. Itu salah satunya, contohnya. Kemudian kita masuk ke tenaga air, ya. Air mengalir dapat digunakan sebagai sumber berguna mendapatkan energi gerak, kincir air ya, atau energi listrik, ya kan? Jadi apa itu PLTA? Ya, pembangkit listrik tenaga air. Di Indonesia terdapat berlimpah-limpah sumber tenaga air. Di Pulau Jawa, sumber energi tersebut digunakan dan kapasitas kebutuhan yang cukup tinggi. Kenapa begitu? Karena di Pulau Jawa itu penduduknya padat, sehingga kebutuhan air juga meningkat. Sedangkan di Irian Jaya kebutuhan sedikit, memiliki energi yang melimpah. Dikebalikannya, energinya melimpah tapi tidak padat penduduk. Masya Allah, ya kan anak Umi ya? Jadi ini anak Umi bisa dicatat atau diringkas, yang apa Umi jelaskan. Sekarang kita masuk, nih dia ke gambarnya ya. Ini adalah salah satu pembangkit tenaga listrik, tenaga air. Umi pernah kemari di Segura-Gura ya, itu lewat Parapat ya. Masya Allah, di dalam bendungan itu ada sebuah ruangan yang digerakkan untuk mengalirkan listrik. Jadi dalam bendungan itu, di dalam air itu ada sebuah ruangan untuk menggerakkan listrik ya. Jadi luar biasa.
Jadi Umi udah pernah merasakan gimana rasanya di dalam. Oksigen itu sangat sedikit. Kemudian kita masuk ke panas bumi. Panas bumi adalah sumber energi yang berasal dari perut bumi. Secara alami, di perut bumi terdapat panas bumi atau disebut dengan magma yang mengalir ke permukaan bumi di mana terdapat gunung berapi. Panas bumi dapat dimanfaatkan dalam bentuk uap panas langsung digunakan sebagai sumber energi. Jadi itu bisa yang digunakan adalah uap panas dari panas bumi. Lihat ya, ini yang ada di Indonesia. Inilah panas bumi yang digunakan di Indonesia ya sebagai uap panas. Kemudian sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Bila sampah organik dikumpulkan secara terpisah, sampah tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan biogas. Itu gas yang dihasilkan dari proses pembusukan bahan-bahan organik seperti sampah organik dan kotoran hewan. Jadi kalau kotoran hewan namanya pupuk kan? Pupuk kandang. Ya Naomi ya? Kemudian lihat gambarnya ini. Jadi kalau di rumah harus kita pisah biar bisa menjadi pupuk. Yang mana sampah organik dan sampah non organik. Yang biar sampah organik gampang diuraikan ya Naomi ya. Jadi seperti itu ya. Kalau di rumah jadi harus dipisahkan. Baik, sekarang kita masuk ke tenaga angin. Apa itu? Tenaga angin dapat dimanfaatkan untuk mendorong kapal layar, menggerakkan mesin atau menghasilkan energi listrik, misalnya kincir angin. Untuk menggerakkan kincir angin diperlukan kecepatan angin rata-rata 4 meter per sekon setahun. Jadi kincir angin itu banyak di mana? Di Belanda. Umi jadi pengen nih ke Belanda. Nanti kita bareng-bareng ya ke Belanda ya. Ya, untuk melihat kincir angin langsung yang besar ya. Ya, Masya Allah ya, Naomi ya. Kita lihat nih kincir angin yang ada di Belanda. Di bawahnya ada bunga-bunga ya kan. Masya Allah ya kan. Insya Allah kita akan ke sana. Kemudian kita masuk ke soal. Soalnya ada 2 ya Naomi. Tolong diselesaikan tepat waktu. Biar dikasih nilai juga tepat waktu. Soal yang pertama. Jelaskan apa yang kamu ketahui mengenai SDA diperbaharui. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 2 contoh SDA diperbaharui. Jadi sebutkan, sudah disebutkan, dijelaskan. Tetapi 2 contoh saja ya Naomi. Sekian penjelasan dari Umi. Dan Umi sudahin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.